Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'tsatir rasulis shadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dhallin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, pada siang hari ini atau di pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di masjid ini dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini Allah subhanahu wa ta'ala membuka hidayahnya dengan seluas-luasnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju ke masjid ini, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan semua urusan kita. Para hadirin sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita sekalian. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu pembahasan yang sangat mulia, yang sangat berharga pada kita sekalian, yaitu tentang masalah as-sabatu ala dinillahi azza wa jal. Kita tegar istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah perkara yang sangat penting, di mana pada saat sekarang ini, pada zaman sekarang ini, banyaknya fitnah yang tersebar di lingkungan kita, di tengah-tengah kita, yang bisa mengambil akidah kita, bisa mengambil keimanan kita, sehingga kita bisa lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan fitnah ini, seseorang dia bisa bergeser dari agama Allah disebabkan karena dia tidak tegar di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka terkena dengan fitnah-fitnah yang ada. Oleh karena itu, fitnah ini ada dua macam. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat.
Fitnah syubhat ini banyak sekali di tengah-tengah kita dari berbagai macam jurusan. Ada seseorang yang dia terfitnah dengan kehidupan dunia. Mereka menganggap bahwa dunia itu adalah puncak kehidupan. Dia menganggap bahwa dunia ini adalah tujuan hidup saya, sehingga mereka mengejar dunia karena dia yakin bahwa dunia inilah yang akan membahagiakan saya selama-lamanya. Sehingga kita melihat manusia berlomba-lomba di pagi hari, berlomba-lomba keluar dari rumahnya mencari rezeki, kemudian pulang malam-malam. Kenapa dia mencari rezeki? Karena dia yakin bahwa ini adalah puncak tujuan dia hidup. Karena tujuan dia hidup adalah dunia, maka dia mengambil haram atau harta yang haram, tidak mengenal haram atau halal. Yang penting saya mengambil, karena tujuan saya hidup adalah mencari dunia. Sehingga dia tidak mengenal mana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengenal. Nah, orang ini dia terjatuh ke dalam fitnah dunia. Dia terjatuh dalam fitnah dunia sehingga dia pun melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia hidup di muka bumi ini tujuannya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mengetahui tentang tujuan hidup mereka hidup di dunia ini, maka dia akan mengambil sebahagian dari kehidupan dunia. Dia akan mencari rezeki dan dia mengenal mana haram, mana halal. Ketika dia mengetahui tentang tujuan hidup dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mau melanggar perintah-perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala ketika dia menuntut dunia. Dan inilah yang banyak terjadi di lingkungan kita. Kemudian juga ada manusia terfitnah dengan seorang wanita. Tadinya dia beragama, punya akhlak yang sangat mulia, lalu mereka hatinya, pikirannya disibukkan oleh seorang wanita, maka hatinya pun tergantung kepada wanita tersebut, lalu dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pun demikian, seorang wanita tadinya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terfitnah oleh seorang laki-laki yang dia dambakan, maka dia pun meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala karena seorang laki-laki yang dia inginkan. Terfitnah dengan seorang wanita. Pada zaman sekarang ini, berapa banyak seorang laki-laki ataupun seorang wanita terfitnah dengan lawan jenisnya karena Facebook, karena WA, karena Twitter dan lain sebagainya. Mereka bertemu dengan seperti itu. Ini terfitnah. Dia tidak istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengetahui bahwa saya ini sudah beragama, sudah memiliki akhlak yang sangat mulia. Lalu dia terfitnah dengan ini, SMS-an, telepon-teleponan yang bukan yang bukan mahramnya. Kemudian dia lewat Facebook dan lain sebagainya, dia pun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira bahwa tidak ada yang mengetahui semuanya ini kecuali saya dengan dia. Padahal ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mengawasi terhadap hamba-hambanya siapa saja yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga terjadi. Yang lebih disayangkan lagi, yang lebih menyedihkan lagi, dia sudah ngaji, dia sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salafus soleh, ala manhaj salaf,
Lalu mereka pun pacaran lewat WA, pacaran lewat dengan Facebook. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini banyak terjadi. Bahkan mudaratnya sangat banyak sekali yang menggunakan HP, hanya untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat semua perbuatan kita. Ada juga manusia yang terfitnah dengan yang lainnya, dengan pekerjaan. Dia tadinya bekerja dengan memakai jilbab, kemudian dia diperintahkan oleh bosnya, kalau kau kerja di sini tidak boleh pakai jilbab. Kalau kamu pakai jilbab, maka silahkan keluar. Maka dia memilih melepaskan jilbab daripada dia tidak bekerja. Orang ini terfitnah dengan kehidupan dunia, terfitnah dengan pekerjaan. Dia yakin bahwasanya kalau dia tidak kerja dia mati. Maka dia pun melanggar perintah Allah. Dia tidak istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beristiqamah tegar di atas agama Allah, di atas hukum-hukum Allah dan Rasulnya, ini adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia bisa mendapatkan hidayah ini. Hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sulit. Berapa banyak saudara-saudara kita, dia melihat kita ngaji, dia melihat kita melaksanakan sunnah, dia melihat kita berjalan di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dia melihat kita tidak mau memakan harta yang haram, dia melihat kita selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dia melihat kita dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hatinya tidak terbetik untuk ikut dengan kita. Kenapa? Tidak ada hidayah. Tidak ada hidayah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Dialah yang telah membuka hati kita untuk senang dan cinta kepada agama Allah dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang kedua adalah fitnah syubhat. Dan ini adalah fitnah yang banyak sekali terjadi juga di tengah-tengah kaum muslimin. Ada fitnah yang dilontarkan kepada agama kita, tentang akidah kita, tentang hukum Islam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memberikan suatu suntikan kepada kaum muslimin, di mana perkara ini adalah perkara yang menyimpan dari Allah dan Rasulnya, tetapi karena dikemas dengan kalimat yang bagus, kalimat yang baik, sehingga masyarakat menganggap ini adalah suatu kebaikan, padahal sesungguhnya ini adalah kehancuran. Ini juga banyak orang terkena fitnah ini. Terutama adalah fitnahnya orang-orang liberal, manusia yang tidak paham. Oh, bagus, dia punya alasan begini-begini. Tetapi semuanya ini adalah alasan-alasan yang dibuat oleh mereka karena pengaruh iblis kepada mereka. Dia melakukan semuanya ini karena pengaruh dunia terhadap mereka. Dan fitnah ini apabila tidak kita tegar di atas agama Allah, tidak berpegang teguh dengan benar kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan bergeser sedikit demi sedikit dari agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya fitnah yang dilontarkan oleh seorang terhadap agama kita, terhadap agama Allah, terhadap agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini kita mendengarkan ada seorang doktor yang mengatakan bolehnya seseorang berhubungan badan dengan seorang laki-laki apabila memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah suka sama suka, yang kedua dilakukan di dalam kamar. Siapa itu? Abdul Aziz, yang mereka keluaran dari UIN atau YAIN yang ada di mana? Yogyakarta. Orang ini, Abdul Aziz ini, dia tidak paham agama.
Dia mengambil gelar doktor tapi tidak paham agama. Karena tidak paham agama, maka dia pun berbicara seenaknya dia. Dia menganggap dirinya adalah orang yang hebat, orang yang paham agama. Tetapi di hadapan para ulama, di hadapan ahli ilmu, di hadapan orang-orang yang paham, dia adalah orang-orang bodoh. Sekalipun dia bergelar doktor. Dia mengatakan bahwasanya boleh berhubungan badan seorang laki-laki dengan seorang wanita asalkan suka sama suka. Oh, berbahaya. Boleh berhubungan badan dengan seorang laki-laki dan wanita asalkan syarat yang kedua setelah suka sama suka dilakukan di kamar atau di tempat yang tersembunyi, apakah itu di hotel atau di puncak gunung atau di pinggir laut atau di tengah hutan. Jangan di pinggir jalan dia dilihat oleh orang. Kalau berhubungan badan seorang laki-laki dan wanita di pinggir jalan dilihat oleh orang, haram. Kalimat doktor ini sebenarnya menyakiti hatinya. Ucapan doktor ini, keyakinan doktor ini sebenarnya menghancurkan dia dan keluarganya dan juga menghancurkan agamanya. Apa yang dipahami dari kalimat doktor ini? Abdul Aziz ini pada dasarnya dia berteriak, dia berceramah di hadapan seluruh laki-laki. Wahai seluruh laki-laki di seluruh Indonesia, saya ini punya istri cantik. Barang siapa yang sanggup merayu dia, menggombal dia sehingga istri saya suka sama dia, mau berhubungan badan, silahkan, halal, asalkan suka sama suka. Yang kedua, dia membawa istri saya masuk ke dalam kamar atau dibawa ke hotel atau dibawa ke puncak gunung, halal. Tuh, bahaya. Kalau ada orang laki-laki berani menggombal istrinya, bisa. Atau dia berteriak, wahai para laki-laki, dengarkan ucapan saya ini, dengarkan disertasi saya untuk mengambil doktor. Saya ini punya gadis, saya punya gadis. Barang siapa yang sanggup merayu anak gadis saya untuk berhubungan badan, kalau anak saya suka sama dia, silahkan, halal, dan dilakukan di kamar, jangan dilakukan di depan saya atau di depan umum. Masukkan ke kamar atau masukkan ke dalam hotel, silahkan, halal. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh, dan ini adalah syubhat yang dilontarkan oleh mereka. Kalau orang tidak paham agama, orang yang tidak istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, oh ternyata ada juga boleh, ya. Karena dia tidak punya istiqomah, tidak punya pegangan dalam agamanya, oh ternyata boleh berhubungan badan dengan seorang wanita kalau suka sama suka, kalau dipaksa haram. Nah, syubhat. Orang yang sanggup membentengi semuanya ini dari pemikiran ini, dari fitnah syubhat ini adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang siap diatur oleh Allah dan Rasulnya. Namun apabila dia meremehkan agama Allah, maka dia pun akan masuk dalam perkara ini. Nah, dua syubhat ini kita bisa menyaksikan di tengah-tengah kita, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kemudian ada beberapa hal atau ada beberapa sebab yang bisa membuat kita istiqomah tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apabila kita melihat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita melihat banyak sekali jalan-jalan yang bisa kita tempuh sehingga kita bisa istiqomah, bisa tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menerima Al-Qur'an. Menerima Al-Qur'an. Al-Qur'an kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Kita menerima Al-Qur'an, kita beriman terhadap isi kandungan Al-Qur'an. Kita beriman kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian
kita menerima Al-Quran, kita harus selalu berusaha membaca Al-Quran setiap saat. Jadikan Al-Quran ini adalah pedoman kita, akhlak kita. Jadikan Al-Quran ini adalah bacaan setiap hari kita. Oleh karena itu kita harus selalu membaca Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran, kita mentadabburi isi kandungan Al-Quran. Apa makna yang kita baca? Kemudian setelah kita mentadabburi, kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan sudah kita ketahui dari isi kandungan Al-Quran. Kita mentadabburinya, kita mengamalkannya. Kalau ada seseorang, orang yang sanggup istiqomah di atas agama Allah, adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Inilah yang siap menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila hanya sekedar membaca saja, tidak ada usaha untuk mentadabburi, tidak ada usaha untuk mengamalkan, maka orang ini tidak sanggup untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu dia tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak mau mentadabburi, tidak mau mempelajari, dan tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kecuali dia hanya mengambil sebahagian saja. Apa yang sesuai dengan hawa nafsunya itu dan dia amalkan. Apa-apa yang menyalahi hawa nafsunya tidak diterima, atau ditolak, atau ditinggalkan, dan lain sebagainya. Al-Quran dibaca, ditadabburi, diamalkan. Sehingga itulah terjadi di tengah-tengah kita pada saat ini. Baca Quran, tetapi tidak pernah diusahakan untuk dipahami, dan tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk mengamalkan isi Al-Quran. Cuma dia hanya berdoa, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk membaca Al-Quran. Akhirnya baca, sehingga kita melihat orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, baca Al-Quran, tapi hukum Allah ditendang, hukum Allah ditinggalkan. Baca Quran, mereka baca Quran sampai rambutnya hitam, sampai rambutnya putih. Dia tidak bisa mendapatkan hidayah Allah untuk mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena dia hanya minta untuk baca Quran saja, tidak pernah minta untuk bagaimana diberikan semangat untuk belajar mempelajari isi kandungan Al-Quran, dan tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Oleh karena itu kita harus menerima Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Al-Quran ini adalah salah satu tempat kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah, tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Furqan ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Furqan ayat 32, kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Demikianlah kami telah menetapkan hatimu, hai Muhammad, dan kami bacakan kepadamu dengan tartil. Al-Quran membuat istiqomah, membuat kita istiqomah. Jadi terimalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, ditadabburi, diamalkan. Ini yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan, mentadabburi, mengamalkan, ini adalah kelompok sedikit. Orang yang membaca Al-Quran, tidak mengamalkan, tidak mentadabburi, ini kelompok yang banyak. Dan kelompok yang paling banyak lagi tidak baca Quran, tidak mengamalkan, tidak mentadabburi. Ini yang paling banyak. Dan yang lebih aneh lagi, pada zaman sekarang ini kaum muslimin dan muslimat sudah malas membaca Al-Quran. Tidak ada kekuatan untuk membaca Al-Quran, malu dia membaca Al-Quran. Kalau dulu orang membawa mushaf, dipegang, dia duduk, dia baca.
Dia berjalan, dia baca dengan hafalannya. Dia tidak malu kalau dia membaca Al-Quran didengar oleh orang, tidak malu pada zaman dahulu. Sekarang malu membaca Al-Quran. Dia ingin membaca Al-Quran, malu. Dia naik bus, mendingan baca koran daripada baca Quran. Mending dia ambil HP, lihat WA, lihat Facebook, lihat Twitter dan lain sebagainya daripada baca Quran. Dia naik kereta, di Makassar ada kereta? Enggak ada ya? Ya ke Jakarta, insyaallah dapat kereta. Naik kereta tidak baca Quran. Kebanyakan adalah baca koran atau baca WA atau baca WhatsApp dan lain sebagainya. Kenapa terjadi hal ini? Karena kurangnya hidayah. Tidak ada istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mempraktekkan hal ini di Jakarta. Kalau saya mau naik bus, saya dari belakang, ya. Lihat kiri ke kanan, lihat oh WA, oh WhatsApp. Bangku kedua, lihat oh game, lihat oh lihat video, lihat. Tidak ada yang baca Al-Quran. Pikirannya, hatinya adalah permainan dunia. Tidak ada terisi dari hatinya adalah bagaimana aku mendekatkan diriku kepada Allah dengan membaca kitab Allah, dengan membaca Al-Quran. Tidak ada. Suatu ketika saya jalan-jalan naik kereta api bersama dengan Syekh Dr. Shadi An-Nu'man. Para jamaah sudah tahu tentang Dr. Shadi ini, sering ke sini. Saya naik kereta api bersama dengan dia. Ketika saya naik kereta api penuh. Dr. Shadi saya suruh duduk. Semua manusia hormat kepada HP, tunduk, patuh kepada HP. Ya. Ketika dia membaca, melihat WA, Facebook dan lain sebagainya, Twitter dan lain sebagainya, dia lihat tiba-tiba Syekh ini membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Semua orang langsung apa ini? Kiamat. Ya. Apa yang terjadi ini? Suara apa ini? Pas dilihat ada seorang syekh yang baca Quran, lalu dia, oh itu, sambil lirik, ya, sambil lihat, aneh, mungkin pikiran dia aneh orang ini. Di kereta api baca Quran, bukan tempatnya. Ya. Saya melihat semua orang langsung kaget. Saya melihat seolah-olah kiamat. Ya. Karena nanti pada hari kiamat demikian, tiba-tiba kiamat datang, manusia kaget. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya ada seorang ibu-ibu yang sedang menggendong bayinya. Tiba-tiba datang hari kiamat, kaget. Anaknya yang dia sayang ini dilempar bagaikan bantal guling. Dilempar, dia tidak sadar bahwa anaknya ini yang dilempar. Kemudian dia berkata, apa yang terjadi? Gunung berterbangan, langit berjatuhan, bumi bergoyang. Kaget. Sementara anaknya dilempar. Kenapa dia demikian? Kaget. Demikian juga orang ini, ketika ada orang yang membaca Al-Quran di tengah-tengah manusia tidak memperhatikan Al-Quran, ketika ada yang satu baca, kaget. Ada apa ini? Demikianlah kondisinya. Manusia ini tidak istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita harus banyak membaca Al-Quran. Apalagi kalau ngaji satu hari satu malam 24 jam tidak baca Al-Quran, kemana kita? Berapa banyak saudara kita yang sudah ngaji satu hari tidak baca Quran? Dia baca Quran ketika sholat saja. Sementara jalan
atau cara untuk kita bisa istiqomah, tegar di atas agama Allah, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran. Kalau kita saja yang ngaji malas baca Al-Quran, bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah sholat berjamaah di masjid? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah mengaji? Bagaimana orang-orang yang tidak pernah terbetik dalam hatinya, dalam pikirnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaful ummah? Kalau kita sendiri malas, bagaimana mereka? Kalau kita sendiri malas, bagaimana mengajak mereka untuk membaca Al-Quran? Nah ini, kita harus berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Pernah ada seorang pendeta yang bernama Al-Qis Al-Miladi Miller, Al-Qis Al-Qadadi Miller, seorang pendeta yang bernama Al-Qis Al-Qadadi Miller. Pendeta ini sangat benci terhadap Islam, dia benci terhadap Muhammad, dia benci terhadap Al-Quran. Dia mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, tulisan Muhammad. Al-Quran ini adalah buatan setan. Dia punya keyakinan seperti itu. Sehingga orang ini, Al-Qadadi Miller ini, dia mengambil Al-Quran. Dia mengambil Al-Quran. Kemudian dia baca awal Al-Quran. Dia buka, kemudian dia berkeyakinan bahwa ini adalah ucapan Muhammad. Dia buka Al-Quran pertama kali, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalimat inilah sebuah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu dia berkata di hadapan Al-Quran, siapa engkau hai Muhammad? Mengatakan Al-Quran tidak ada keraguannya. Saya menentang engkau hai Muhammad. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Maka dia pun buka Al-Quran. Dia membaca sambil mentadabburi, memahami. Seorang pendeta ini, dia buka Al-Quran, ternyata dia membuka surah Maryam. Surah Maryam. Surah Maryam ini disebutkan dalam Al-Quran 4 kali namanya. Maryam disebutkan dalam Al-Quran 4 kali. Lalu pendeta ini dia berkata, ini adalah nama perempuan Maryam, ditulis di dalam bukunya. Padahal Rasulullah SAW ada seorang wanita yang paling dia sayangi, yang paling dia cintai. Siapa itu? Hah? Siapa manusia wanita yang paling dicintai oleh Nabi selain Khadijah? Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, tulisan Muhammad, tentu Nabi akan menulis nama Aisyah lebih banyak, karena dia adalah kekasih dia, kecintaan dia. Kenapa nama Aisyah tidak ada satu pun dalam Al-Quran? Kok yang masuk adalah Maryam? Tanda tanya dalam pikirannya, pusing kepalanya pendeta ini, tidak bisa menjawab. Buka Al-Quran lagi, ya. Dibuka Al-Quran, ternyata nama Nabi Isa dalam Al-Quran disebutkan 25 kali. Disebutkan dalam Al-Quran. Kalau ini tulisan Muhammad, dia cari nama Muhammad. Ternyata Muhammad disebutkan cuma 4 kali, ya. Cuma 4 kali disebutkan nama Muhammad di dalam Al-Quran. Kalau ini tulisan Muhammad, kalau ini tulisan Muhammad, tentu namanya lebih banyak ditulis. Tapi kenapa kok Nabi Isa lebih banyak daripada namanya? Pusing kepalanya, ya. Sakit kepala pendeta ini. Kemudian dia baca lagi Al-Quran, dia buka Al-Quran. Lalu dia melihat ada ayat yang berbunyi, Inna syaitana lakum adun fattakhidhu adwa. Surah Fatir ayat 6.
sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh, maka jadikanlah sebagai musuh. Pendeta ini berkeyakinan bahwa Al-Quran ini adalah ciptaan setan, buatan setan. Tapi di sini sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad menulis bahwa setan itu adalah musuh bagi kamu, jadikan dia sebagai musuh. Kalau ini musuh Nabi Muhammad, tidak mungkin dia tulis nama setan dalam Al-Quran, karena itu musuhnya. Bisa kita kalau musuh kita, namanya pun tidak mau kita sebut, ya. Kalau ada yang sebut namanya kita benci. Ada orang menyebut nama musuh kita ini, kita pun benci orang itu. Tidak mungkin Nabi Muhammad memasukkan nama musuh dia di dalam Al-Quran. Pusing kepala dia, pendeta ini. Kemudian buka lagi Al-Quran, dibuka-buka, dia melihat ada surah yang namanya surah Al-Masad. Bunyinya surah Al-Masad? Siapa yang hafal surah Al-Masad? Surah Al-Lahab, ya. Surah Al-Lahab. Apa bunyinya surah Al-Lahab? Siapa yang hafal surah Al-Lahab? Bunyinya apa? Tabbat yada Abi Lahab. Celakalah Abu Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab, pendeta ini, celakalah Abu Lahab. Maka pendeta ini berkata, siapa dia Abu Lahab? Kok sampai disebutkan di Al-Quran celaka Abu Lahab? Dicari dalam buku sejarah, dia baca buku sejarah, Abu Lahab. Oh, ternyata Abu Lahab ini adalah paman Nabi. Abu Lahab adalah paman Nabi. Kenapa dia celaka? Karena ketika Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy untuk bertauhid kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, Rasulullah naik ke bukit. Wahai penduduk Mekah, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian, sembahlah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Tampil Abu Lahab, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Mekah, jangan engkau dengarkan ucapan Muhammad. Ketahuilah Muhammad itu adalah ponakan saya. Ketahuilah Muhammad sekarang ini terkena sihir, dia sekarang lagi gila. Jangan engkau dengarkan ucapan mereka. Tampil Rasulullah, wahai orang-orang Quraisy, sembahlah Allah yang telah memberikan rezeki kepada kalian, sembahlah Allah yang telah menyelamatkan kalian. Muncul Abu Lahab, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Mekah, jangan engkau dengarkan ucapan Muhammad. Muhammad ini adalah gila, dia adalah ponakan saya, dia baru kemarin, dia tidak tahu apa-apa. Kemudian tampil lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, wahai orang-orang Mekah, sembahlah Allah, dialah yang menghidupkan dan mematikan kalian, dialah yang telah memberikan hidayah kepada kalian, dialah penguasa alam. Tampil Abu Lahab, wahai orang-orang Quraisy, jangan engkau tinggalkan sesembahan-sembahan kita Lata dan Uzza. Jangan engkau dengarkan ucapan Muhammad, dia adalah ponakan saya. Saya tahu tentang kondisi dia. Dia sekarang terkena gila, terkena sihir. Jangan dengarkan dia. Terjadi perlombaan antara tauhid dan kebatilan dan kesyirikan. Sehingga dengan perbuatan Abu Lahab bersama dengan istrinya ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Abu Lahab celaka. Kemudian pendeta ini pun melihat sejarah. Dia buka sejarah, Abu Lahab ini hidup bersama dengan surah Al-Masad atau surah Al-Lahab 10 tahun di Mekah. 10 tahun bersama dengan Abu Lahab. Tetapi dia tidak pernah masuk ke dalam Islam. Seharusnya dia pernah berkata, atau minimal dia berkata kepada manusia, di hadapan manusia, ya ayyuhan nas, Muhammad unzila alaikum surah Al-Quran.
tusabbit anni amutu kafir wa anni sa'adkhulun nara abada. Minimal Abu Lahab ini pernah berkata kepada manusia, hai sekalian manusia, Muhammad diturunkan atas kalian surah Al-Quran yang menetapkan bahwa aku ini mati dalam keadaan kafir dan saya masuk dalam neraka selama-lamanya. Tetapi dia tidak masuk ke dalam Islam, hidayah tidak ada, masuk neraka jahanam. Pendeta ini Al-Kanadi Miller setelah melihat ini langsung tunduk kepada Al-Quran dan dia masuk ke dalam Islam. Anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Kenapa? Dia membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami isi kedua Al-Quran, sehingga dia masuk Islam. Itulah sebabnya kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, baca Al-Quran dan ditadabburi. Karena disinilah ketika mentadabburi jalan-jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran, kenapa Al-Quran menjadi sebab kita bisa tegar di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa Al-Quran menjadi sumber at-tathbit, tegar di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, li'annahu yuzra'ul iman, karena Al-Quran itu menanam keimanan. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka akan tertanam dalam dirinya, dalam jiwanya keimanan yang kokoh. Itulah sebabnya para sahabat Nabi SAW ketika dibacakan Al-Quran oleh Nabi SAW, maka tiba-tiba dia masuk ke dalam Islam. Ketika dia mendengarkan Al-Quran dibaca oleh Nabi Muhammad, menjadilah para sahabat menjadi kuat, segar setelah mendapatkan siraman bacaan Al-Quran. Para sahabat ketika dibacakan Al-Quran, hatinya terbuka dengan seluas-luasnya menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu orang-orang yang membaca Al-Quran itu akan bertambah keimanan kita. Baca Al-Quran, apalagi kalau baca Al-Quran diamalkan, ditadabburi, ini akan menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua, Al-Quran diturunkan untuk mendinginkan dan menyelamatkan hati orang-orang mukmin. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendinginkan dan menyelamatkan hati orang-orang mukmin. Jadi siapa yang baca Al-Quran hatinya menjadi adem. Siapa yang baca Al-Quran hatinya menjadi lembut. Siapa yang membaca Al-Quran maka hatinya akan menjadi luas, segar. Karena Al-Quran ini adalah cahaya Allah. Al-Quran ini adalah sinar rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, maka Al-Quran ini akan mendinginkan, membuka hati mereka dan menyelamatkan hati orang-orang mukmin. Sehingga orang-orang yang membaca Al-Quran, dia memahami, mentadabburi Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran, orang inilah yang dia tidak bisa diombang-ambing oleh gelombang fitnah. Ada fitnah syahwat, dia tidak akan goyang. Sekalipun fitnah syahwat tersebar di lingkungan mereka, dia tidak akan terkena oleh fitnah syubhat terhadap agama dia, terhadap keyakinan dia, karena dia senantiasa bersama dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, li'annahu yazudul muslim bil qimis sahihah wal aqidah sahihah, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu akan menambah akhlak mereka dan akidah yang sahih.
Jadi orang yang membaca Al-Quran, maka dia nanti akan memiliki akhlak yang sangat mulia. Masya Allah, nikmat yang sangat besar. Siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan bertambah akhlaknya. Bagaimana dia berbicara kepada manusia, bagaimana dia bersikap kepada manusia, bagaimana dia bersikap kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran akan memperkuat akhlak dia di hadapan Allah, di hadapan manusia. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik. Oleh karena itu, seringlah membaca Al-Quran. Jangan lewatkan Al-Quran. Jangan malu membawa mushaf. Jangan malu membuka HP di hadapan manusia. Sekalipun seluruh manusia membaca WA, WhatsApp, video, game dan lain sebagainya, kita baca Al-Quran. Manfaatkan waktu. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita, sehingga kita dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai kita baca video, game, WA, Twitter, WhatsApp dan lain sebagainya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita. Kita mau apa? Ya? Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita pada hari kiamat. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu kita pada hari kiamat. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita, menolong kita? Kita sendiri tidak mau menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri tidak mau memperhatikan tentang Al-Quran. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang membaca Al-Quran akan menambah akhlak dia dan akan memperbaiki akidah dia. Kemudian keempat, orang yang membaca Al-Quran, dia akan menolak syubhat yang datang dari musuh-musuh Islam, baik dari kalangan orang-orang kafir ataupun dari kalangan orang-orang munafik. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran, dia mampu menolak syubhat yang datang dari musuh-musuh Allah, baik dari kalangan orang kafir maupun dari kalangan orang-orang munafik, dari kalangan orang-orang Islam yang dia memiliki sifat nifaq. Kemudian kelima, orang yang membaca Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran kisah yang sangat banyak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran kisah yang sangat banyak, baik kisahnya para nabi ataupun orang-orang soleh. Dan orang yang membaca kisahnya para nabi dan rasul dan orang-orang soleh sebelum Rasulullah SAW, ini akan membuat keimanan kita menjadi kuat, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah ketegaran kita, keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, banyaklah membaca Al-Quran. Jangan lewatkan waktu kita tidak membaca Al-Quran. Janganlah kita seperti orang-orang yang membaca dalam Al-Quran di bulan Ramadan. Dia baca Al-Quran di bulan Ramadan, dia memanfaatkan waktunya. Setelah bulan Ramadan, Al-Quran ditaruh di lemari, Al-Quran ditaruh saja di rak, tidak dibaca. Nanti bulan Ramadan berikutnya baru dibuka, Al-Qurannya selalu baru. Ketika ditanya, Masya Allah, Al-Quran kamu baru ya? Iya, baru. Karena setiap bulan Ramadan saya baca. Setelah bulan Ramadan saya taruh lagi di lemari. Setelah 12 bulan baru saya buka lagi. Al-Quran dibaca setiap hari. Seorang mukmin membaca Al-Quran setiap hari, apalagi yang sudah ngaji, apalagi sudah yang berusaha kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaful ummah, harus membaca Al-Quran. Kita harus praktekkan sehingga orang lain melihat kita adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Nah, inilah 5 yang merupakan sumber kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sebutkan bahwasanya sebab-sebab yang bisa membuat kita istiqomah, yang pertama adalah menerima Al-Quran. Yang kedua,
senantiasa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Yang kedua, senantiasa melaksanakan syariat Allah dan beramal saleh. Ini yang kedua. Seseorang apabila dia berusaha dalam hidupnya, dia senantiasa melaksanakan hukum-hukum Allah, berusaha untuk melaksanakan syariat Allah yang terdapat dalam Quran dan juga syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menjadi hamba Allah yang selalu istiqamah, selalu tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sekalipun banyak rayuan, sekalipun banyak sekali hal-hal yang memanggil dia untuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang beramal soleh, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia, memberikan dia ketegaran pada saat dia hidup di dunia dan pada saat nanti dia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit di dunia dan di akhirat. Berkata ulama, ya, berkata Qatadah rahimahullahu taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap di dunia ini, yaitu dia senantiasa dijaga, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal soleh, ya. Jadi orang-orang yang diberikan kekuatan untuk tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus melakukan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dia diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Artinya dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, ya. Diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab segala pertanyaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Oleh karena itu, seseorang apabila dia menerima apa-apa yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dia bisa melaksanakan syariat Allah dan melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan menguatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Sekiranya mereka melakukan apa-apa yang dinasihatkan kepada mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan menguatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terimalah Al-Qur'an dan laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, niscaya kita akan menjadi kokoh, kuat, tegar, istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita malas, ya. Jangan kita malas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita malas dalam melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berdiam diri melihat Al-Qur'an dan sunnah tidak kita laksanakan, berlomba-lomba. Alhamdulillah, anak muda sekarang ini di mana-mana mereka sekarang ini sudah mulai berlomba-lomba untuk melaksanakan Al-Quran dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kita bisa melihat anak muda di Makassar sudah mulai bergerak untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Di Jakarta, di Bekasi,
kaum muslimin, para anak muda sudah mulai berlomba-lomba untuk mendengarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Tetapi jangan kita setelah mendapatkan hidayah ini diam begitu saja, tidak, karena hidayah ini bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus menjaga pemberian yang sangat besar ini dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemberian hidayah ini. Jaga dengan baik, dengan terus menerus melaksanakan amal saleh dan menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berusaha menjaga hukum Allah, melaksanakan hukum Allah, melaksanakan amal saleh, insyaallah kita akan tegar melaksanakan, menegakkan Al-Qur'an, melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mentadabburi kisah para nabi. Mentadabburi kisah para nabi dan menjadikan mereka sebagai contoh tauladan. Mempelajari kisah para nabi dan menjadikan mereka adalah sebagai contoh tauladan yang baik. Jadi Al-Quran itu banyak sekali kisah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah, kisah Fir'aun, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh, kisah nabi-nabi yang lainnya, ya. Banyak sekali disebutkan. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya, menjadi pelajaran bagi siapa yang membaca Al-Quran, untuk menguatkan keimanan kita. Bagaimana mereka siap bersabar, tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan siksaan, ketika dia melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan mereka adalah contoh tauladan yang baik. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kuat berhadapan dengan musibah. Mereka mau dibakar, ya. Nabi Ibrahim tidak dibakar kalau dia meninggalkan tauhid dan dia berbuat syirik, mengakui tentang sesembahan yang dilakukan oleh Raja Namrud dan kaumnya. Kalau dia bisa berbuat syirik, mengakui tentang Tuhan-Tuhan mereka, mereka tidak dibakar. Tetapi dia yakin bahwa apa yang mereka sembah adalah merupakan kehancuran, kesyirikan, dan apa yang saya lakukan ini adalah tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim siap dibakar, siap dihancurkan tubuhnya demi agama Allah Subhanahu wa taala, demi agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Kita tidak usah dibakar, tidak usah dibakar. Kita siap saja ketika ada orang mencaci maki kita, kita bersabar. Kita tetap, sekalipun dicaci maki, tetap melaksanakan Al-Quran. Sekalipun dicaci maki, tetap melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun dicaci maki, tetap di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bergeser sedikit pun. Itulah orang-orang mukmin. Itulah orang-orang yang hebat. Kemudian juga kita bisa melihat tukang sihir Fir'aun. Bagaimana tukang sihir Fir'aun dia mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berhadapan dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim ingin bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam untuk mengadu kekuatan, memperlihatkan kekuatan mereka, maka Fir'aun mempersiapkan tukang sihir yang sangat hebat, yang tunduk dan taat kepadanya untuk melawan siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika bertemu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Nabi Musa mengalahkan sihir pasukan Fir'aun. Ketika mereka kalah, langsung dia beriman kepada Allah dan Tuhannya Musa. Amantu billahi, aku beriman kepada Allah dan Tuhannya Musa. Beriman.
Orang-orang tukang sihir ini, dia tahu kalau saya beriman ini pasti nanti akan mendapatkan siksaan dari Fir'aun. Benar. Fir'aun berkata kepada tukang-tukang sihirnya ketika dia beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhannya Musa, lalu Nabi Musa, Fir'aun berkata, apakah engkau beriman kepada mereka sebelum aku perintahkan? Maka saya akan memotong kakimu, tanganmu, ya. Saya akan ikat kedua tanganmu di sebuah pohon. Dan terbukti ketika dia beriman kepada Tuhannya Musa, dia diikat di sebuah pohon, ya. Kemudian dipanah mati. Dia siap menerima musibah itu, dia siap menerima kematian demi mempertahankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, demi mempertahankan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadapi kematian, dia tahu ini pasti mati, berhadapan dengan penguasa yang sangat hebat, yang memiliki pemerintah, yang memiliki tentara yang sangat hebat, pasti mati. Tetapi dia memilih mati daripada dia meninggalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan mempelajari kisah para nabi dan rasul, membuat keimanan kita kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baca sejarah para nabi dan rasul. Demikian juga kita bisa melihat bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia disiksa oleh orang-orang kafir demi agama Allah Subhanahu wa taala. Dia siap menerima siksaan dari orang-orang kafir demi agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bergeser dan dia tidak pernah menangis, meneteskan air mata karena dia disiksa. Bahkan dia gembira menerima siksaan ini karena dia tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat kisah keluarga Ammar bin Yasir. Kalian sudah pernah mendengar kisah Ammar bin Yasir. Satu keluarga disiksa oleh orang-orang kafir karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mempertahankan tauhid. Dia mempertahankan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepadanya, apa yang telah ditanamkan oleh Nabi ke dalam hati, ke dalam dada, kepada para sahabatnya, kepada Yasir, kepada Sumayyah, kepada Ammar. Dia tidak akan bergeser dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Yasir, dia disiksa karena keimanan dia kepada Allah. Dilihat oleh istrinya Sumayyah, dilihat oleh anaknya Ammar. Dia dipanaskan di terik matahari, di padang pasir, ya, bukan dibawa terik matahari yang ada di Makassar. Tidak, sinar matahari yang ada di Makassar tidak seberapa dibandingkan dengan panasnya matahari di padang pasir. Beda. Kalau bapak ingin buktikan silahkan, ya. Kalau tidak bisa ke sana, sini saya bawa ke Yaman, bawa ke padang pasir, bagaimana panasnya padang pasir, ya. Dia disiksa di terik matahari, tidak pakai baju, kemudian dicambuk. Bagaimana? Sudah panas, disiksa, kemudian dicambuk sampai keluar darah dari tubuhnya. Bagaimana penderitaan dia? Hai Yasir, keluar dari agama Muhammad. Tidak. Dicambuk lagi, dicambuk sampai berdarah tubuhnya. Hai Ammar, keluar dari agama Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Tidak. Oh, bagaimana? Dia sudah melihat tubuhnya berdarah, dia kesakitan, dipanaskan di bawah terik matahari, ya. Dia tetap tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dicambuk sampai mati, dilihat oleh istrinya, ya. Mungkin kalau kita melihat seperti ini, kejadian ini, mungkin kita dicambuk, ya, oleh orang. Kita melihat istri anak kita, oh langsung sudah, kalau begitu nggak apa-apa, saya kasihan sama istri dan anak saya. Ammar Yasir tidak. Bahkan ketika dia melihat siksaan ini dan melihat anak dan istrinya, karena dia disiksa di atas kebenaran, dia siap, bahkan dia gembira, ya. Bahkan dia gembira. Kemudian gugurlah orang yang pertama gugur dalam Islam
Ammar dari kalangan laki-laki. Kemudian istrinya Sumayyah disiksa, dipanaskan di terik matahari, dicambuk, keluar dari agama Muhammad dan kembali beragama dengan agama kami, agama kami, tinggalkan agama Islam dan kembali menyembah Lat dan Uzza. Apa jawaban Sumayyah? Tidak, agamaku adalah Islam, aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicambuk, disuruh keluar dari agama Muhammad. Ini seorang wanita yang lemah, tapi dia mampu menerima semuanya ini karena iman yang ada dalam dadanya, iman yang sangat hebat dalam jiwanya. Dia mampu menahan semua pukulan. Seharusnya dia lembut karena dia melihat suaminya disiksa, dilihat oleh mata dia sendiri disiksa sampai suaminya meninggal dunia. Dia pun bertahan disiksa karena tidak mau keluar dari agama Muhammad, tidak mau keluar dari agama Islam. Maka dia pun disiksa dengan siksaan yang sangat berat, yang tidak ada siksaan setelahnya. Apa siksaan Sumayyah? Wanita yang lemah tapi memiliki keimanan yang sangat kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan manusia, sehingga dibaca dalam sejarah bagaimana perjuangan kehebatan keimanan Sumayyah di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sumayyah dibentangkan kedua pahanya, kemudian mengambil sebuah tombak yang panjangnya 2 meter, yang besi yang sangat tajam. Kemudian, hai Sumayyah, diperlihatkan tombak, keluar dari agama Muhammad, sembahlah Lat dan Uzza. Apa jawabannya? Tidak, saya tidak akan keluar dari agama Muhammad. Dia adalah agama yang sangat hebat, dia adalah agama yang sangat lurus, dia adalah agama yang benar. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keyakinannya ini ditusuk kemaluannya tombak sampailah ke tenggorokannya. Bayangkan, disuruh keluar, tidak, sampai dia meninggal dunia. Sehingga dialah wanita yang pertama kali syahid di dalam agama. Sumayyah, wanita yang sangat hebat dalam Islam, wanita yang sangat kokoh keimanannya ketika dia mendapatkan musibah dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang wanita tak usah diperlakukan seperti Sumayyah. Cukuplah kita pakailah jilbab ketika keluar dari rumah. Berapa banyak wanita tidak mau. Cukuplah kita katakan, wahai para wanita, taatlah kalian kepada suami kalian. Ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Mampukah kita taat kepada suami kita selama itu adalah perintah ini adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Tak usah disiksa, cukup ini saja. Siapkah kita, relakah kita menjadikan suami kita adalah imam bagi kita, taat kepadanya selama tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, atau tidak? Wanita yang sangat hebat, dicatat dalam sejarah tinta emas nama Sumayyah. Kemudian kita bisa melihat yang lainnya, sahabat yang lainnya, sahabat Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak mengenal sahabat Bilal bin Rabah? Dia adalah sahabat yang awal-awal masuk dalam Islam. Karena keimanan dia disiksa oleh orang-orang kafir. Karena kekuatan keimanan dia bisa bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun siksaan ini bertubi-tubi datang kepadanya. Semuanya ini dilewatkan dengan penuh kegembiraan. Bilal bin Rabah diperintahkan oleh tuannya untuk keluar dari agama Muhammad. Kalau tidak saya siksa. Maka dia memilih disiksa daripada keluar dari agama Muhammad. Dia lebih memilih tubuhnya disiksa oleh orang-orang kafir daripada dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Bilal bin Rabah dibaringkan di batu yang sangat panas, ya, padang pasir,
batunya itu panas, tidak bisa kita injak. Ya. Kalau di sini kita jalan kaki tidak pakai sendal, kita nggak kuat. Ya. Jam 12 siang seperti sekarang ini nggak kuat, panas. Di padang pasir lebih panas, ya, lebih panas. Bagaimana kalau 50 derajat atau 60 derajat panasnya kayak apa? Ya, kita di sini baru berapa derajat di Makassar? Ya, ada 30. Ya, 30. Enggak seberapa. Ya. Di padang pasir itu di atas 40, ya. 50 derajat. Panasnya sangat hebat. Kemudian Bilal bin Rabah dibaringkan, tidak pakai baju. Bagaimana? Itu belum disiksa, baru disiksa dibaringkan di sebuah pasir atau batu yang sangat panas. Ya. Bilal hanya begini saja, siap menerima. Daripada saya keluar dari agama Muhammad, daripada saya keluar dari agama Islam, daripada saya meninggalkan tauhid. Disuruh keluar, ya. Diinjak dadanya. Tidak mau keluar dari agama. Hai Bilal, sembah Lat dan Uzza. Tidak, saya hanya menyembah Allah Ahad, Ahad. Tidak mau keluar, disiksa. Ambil batu besar, ya. Batu yang beratnya 100 kilo, ya. Bayangkan, yang bisa mengangkat itu cuma 4 orang, 5 orang angkat. Taruh di dada Bilal, tindis. Bagaimana? Kita mungkin langsung mati, ya. Bilal sesak napas karena beratnya batu yang ada di dadanya. Sudah panas di bawah, ditaruh batu di dadanya. Keluar dari agama Muhammad? Tidak. Ahad, Ahad. Tuhanku adalah Allah, yang aku sembah adalah Allah. Kemudian batu yang berat ini diinjak lagi. Keluar dari agama Muhammad dan sembahlah Lat dan Uzza. Bilal berkata, tidak, Ahad, Ahad. Tuhanku adalah Allah, dialah yang aku sembah, dialah yang menciptakan aku, dialah yang mematikan aku. Kemudian dia tidak mau. Kemudian datang Abu Bakar memerdekakan Bilal, dibeli Bilal. Begitulah perjuangan Bilal bin Rabah, tidak keluar dari agama mereka, sekalipun siksaan yang sangat berat ada di agama mereka. Kita pada zaman sekarang ini cuma gara-gara makanan saya tidak ada sedikit, sudah keluar dari agama Islam, tidak kuat menerima kehidupan. Baru saja sedikit, suami tidak bawa makanan ke rumah, sudah ngomel-ngomel. Bagaimana? Kalau penderitaan kecil ini saja tidak bisa kita lawan, tidak bisa istiqomah, tidak mampu bersabar, bagaimana menghadapi dengan musibah yang lebih besar daripada itu? Tentu kita akan lari dari musibah itu. Tetapi para sahabat Nabi SAW sanggup menerima semuanya itu, karena Nabi sudah menterbiah hati para sahabat Nabi SAW. Yang pertama adalah akidah. Yang pertama adalah akidah yang ditanamkan oleh Nabi SAW ke dalam hati para sahabat Nabi SAW. Kalau seorang sudah tertanam akidah dalam jiwanya, maka dia siap menerima semua perintah Allah dan Rasulnya. Kalau akidah yang pertama kali kita tanam dalam jiwa kita. Oleh karena itu, pelajaran yang paling penting adalah pelajaran akidah. Karena inilah yang akan membantu kita untuk siap melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Apabila tidak diisi dengan tauhid, maka susah kita untuk menerima perintah Allah. Oleh karena itu, orang yang belajar akhlak wajib belajar tauhid. Orang yang belajar tentang masalah fikih wajib belajar masalah tauhid. Orang yang belajar tentang masalah tafsir wajib belajar masalah tauhid. Orang yang belajar tentang masalah politik wajib belajar masalah tauhid. Tauhid nomor 1 harus kita pelajari. Kapan tauhid tidak ada dalam jiwa kita, mudah kita terombang-ambing. Kapan tidak ada tauhid dalam jiwa kita yang kokoh, maka kita siap untuk menyepelekan atau memudahkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau akidah ini kuat dalam jiwa kita, ketahuilah kita akan mampu menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Kita siap menyambut
perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, sekalipun itu pahit bagi kita, siap melaksanakan. Kenapa? Karena akidah, tarbiyah tauhid, tarbiyah imaniyah kokoh dalam jiwa kita. Itulah sebabnya Nabi SAW ketika pertama kali dia memerintahkan kepada sahabatnya, pertama kali dia mendidik sahabatnya, akidah pertama dahulu. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada para sahabatnya atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan salat. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali ajarkan kepada para sahabatnya jihad fisabilillah. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada para sahabatnya pertama kali adalah politik. Tidak. Tauhid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, pasti adalah baik, ya. Barang siapa yang tidak mengambil perintah Allah Subhanahu wa taala yang baik ini, maka kedepannya akan rusak. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan keimanan kita dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keempat, sebab-sebab yang bisa membuat kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berdoa kepada Allah, karena berdoa ini adalah salah satu sebab kita bisa tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa ini adalah sifatnya orang-orang mukmin. Berdoa adalah sifatnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada zaman sekarang ini banyaknya fitnah yang tersebar di lingkungan kita, di masyarakat kita, di tengah-tengah kita, maka hadapilah semuanya ini dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hidayah, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kuat dalam menerima perintah Allah dan siap untuk menerima musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Imran ayat 8. Surah Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau selewengkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, ya. Setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau palingkan hatiku, janganlah engkau selewengkan hatiku setelah engkau berikan kepadaku hidayah, setelah engkau tanamkan ke dalam hatiku keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini banyak, hidayah bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita dulu kita lihat ngaji, sekarang sudah tidak ngaji lagi. Mereka tadinya rajin sholat berjamaah, sekarang tidak rajin lagi sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia tertipu dengan dunia. Tadinya dia rajin ngaji, dia bersahabat dengan kita, rajin sholat berjamaah, sekarang tidak lagi. Sekarang kita lihat pacaran, ya. Kita sekarang lihat bersama dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Hidayah bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau cabut, janganlah engkau selewengkan hati kami setelah engkau tanamkan hidayah kepada kami, setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 250. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 250, Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana. Wahai Tuhan kami, curahkanlah atas kami kesabaran dan berikanlah kepada kami pendirian, keistiqomahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita banyak berdoa. Kemudian yang kelima, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu ini banyak berzikir kepada Allah. Ini juga kita banyak yang tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kalau kita sudah ngaji, lisan ini harus selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahilah lisanmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dari rumah ke kantor naik motor selalu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai kantor. Berapa banyak zikir yang kita baca. Kita bawa mobil, jangan menghayal, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, sampai kantor. Berapa banyak. Pulang juga demikian, manfaat waktu kita. Seandainya mobil ini, motor ini terbalik dalam keadaan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dunia husnul khatimah, daripada kita bawa motor menghayal, kapan saya nikah, kok jodoh saya belum datang-datang, oh kok begini, kok rezeki saya hari ini tidak ada, kok rezeki saya sekarang hari ini tabrakan mati. Mau apa? Tidak bisa. Baca berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu. Ya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, karena kematian kita tidak tahu. Ada yang tahu kematian kita? Enggak ada yang tahu. Ya. Bapak-bapak yang sudah rambutnya hamuti, ya, enggak tahu kan kematian tiba-tiba, ya, tidak tahu. Maka manfaatkan waktu ini untuk berbuat taat kepada Allah, banyak berzikir. Basahilah lisan kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berzikir ini manfaatnya sangat besar. Dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya yang akan menimpa kita itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, berkeinginan untuk berjalan di jalan yang sahih. Berkeinginan untuk berjalan di atas jalan yang benar. Berkeinginan berjalan di atas jalan yang benar, yaitu jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau jalannya Salafus Soleh, atau jalannya At-Taifah Al-Mansurah, atau jalannya Al-Firqatu An-Najiyah. Kita harus berjalan ini, ya. Kita harus berjalan di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Salaf, akidah Al-Firqatu An-Najiyah, golongan yang selamat. Kita harus berjalan di atasnya. Kita harus punya keinginan berjalan di atasnya. Sebab dengan ini kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, mentarbiyah dengan tarbiyah keimanan, pendidikan keimanan. Ini yang ketujuh, ini kita harus mentarbiyah dengan keimanan. Pertama, kita harus mentarbiyah diri kita dengan keimanan, sebagaimana Nabi mentarbiyah para sahabatnya dengan keimanan tauhid. Demikian juga kita, pertama kali adalah kita mentarbiyah keimanan dalam jiwa kita, tanamkan dalam diri kita tentang masalah tauhid. Kemudian ajarkan kepada putra-putri kita tentang masalah tauhid. Ajarkan kepada istri kita tentang masalah tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kokoh, ya. Mereka hanya bertawakal kepada Allah. Mereka hanya mengakui bahwa yang berikan rezeki hanya Allah. Mereka menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan keimanan ke dalam putra-putri kita, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada putra-putri kita takut hanya kepada Allah. Makanya ajarkan anak-anak kita harus hanya takut kepada Allah. Jangan diajarkan kepada anak-anak kita mau tidur, ya ayo tidur. Kalau nggak tidur nanti ada datang tuh pocong. Diajarkan anak kita takut. Ya. Anak kita nanti ke dapur, jangan ke situ. Ntar ada setan. Ya. Anak kita ditakut-takuti. Ya. Tidak diajarkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak kita apa? Benar penakut. Coba lihat anak-anak sekarang ini, ya, yang diajarkan tentang masalah hantu, pocong, gonderwok, tuyul, membuat dia takut, penakut. Disuruh ke dapur, nak, coba ambil ke sana di dapur dulu, gelap-gelap, ya. Enggak, takut. Ada hantu. Kenapa? Karena bapaknya, ibunya mengajarkan tentang masalah hantu. Ya.
Apalagi di rumah ada televisi, dia melihat tontonan tentang masalah film-film hantu, ya, atau film-film yang menakutkan, sehingga jiwa anaknya ini takut, ada sesuatu takut. Ya. Coba lihat anak orang-orang Arab yang tidak pernah lihat televisi, ya, di padang pasir, tidak ada jarak antara rumah dan rumah, jauh sekali, ya, gelap, disuruh jalan, anakku tolong ambil korek api di rumah si ini, dia pergi jalan, umur 7 tahun jalan, tidak ada rasa takut. Kenapa? Di pikirannya tidak ada hantu, di pikiran dia tidak ada gondrong, tidak ada kuntilanak, tidak ada, sehingga dia jalan santai saja, tidak ada yang mengawasi saya, Allah, ya. Kalau ada kita baru mau disuruh, sudah terpikir, oh enggak, Umi enggak, ntar ada hantu, disuruh susah. Kenapa? Karena kita sendiri tidak menterbiah keimanan kepada anak kita, ya. Nah, oleh karena itu, didiklah anak kita pertama kali akidah, keimanan, sehingga anak kita ini kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Duhur sampai jam berapa? Jam 12 lewat 10. Iya. Sebelum kita lanjut atau soal jawab, saya ingin bertanya kepada para jamaah sekalian tentang pelajaran yang sudah lewat. Siapa yang menulis bisa menjawab, siapa yang ngantuk bisa. Iya. Waduh, ada hadiah nih. Parfum, hadiah buat saya. Oh, yang bisa menjawab. Nah, ini yang bisa menjawab dapat hadiah. Ini parfumnya ini, ya. Siapakah nama seorang pendeta yang mengingkari bahwa perkataan Al-Quran itu perkataan Muhammad? Parfum. Siapakah nama pendeta itu? Siapa? Al-Kid. Enggak. Ayo. Siapa? Minyak wangi. Kalau tidak ada, buat Ustadz. Ayo, siapa? Tadi saya ulang berkali-kali, ya. Siapa namanya? Namanya adalah Al-Kanadi Miller. Al-Kanadi Miller. Wah, berarti hadiah nggak ada ya? Hadiah pertama, hadiah kedua, ya. Nggak ada isinya? Ada, terpisah-pisah. Oh, terpisah. Ini 4 isinya. Waduh, kabur. Sekarang, siapa yang bisa menjawab kenapa, apa sebabnya Al-Quran adalah sumber istiqomah? Bukan. Ya. Karena membaca, amalkan. Ya. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran menanamkan keimanan, satu. Bertambah akhlaknya, dua. Dia akan menolak syubhat yang datang dari musuh. 3. Bahwasanya Allah tadi saya sebutkan ada 6. Dua. Orang yang membaca Al-Quran maka dia memiliki alam yang mulia. Orang yang membaca Al-Quran maka membaca istighfar baik yang datang dari kalangan orang
Baik, satu lagi. Kisah Nabi. Silahkan. Ya. Nah, ini ada 6 atau 5. Ya, silakan. Kemudian, siapa yang bisa menyebutkan sebab-sebab kita bisa istiqomah? Ya. Iya. Ya, silakan. Oke. Kemudian di sekeliling kita ini banyak sekali fitnah. Ada berapa fitnah? Sebutkan. Apa? Apa? Fitnah? Ah, itu baru. Silakan. Oke. Sangat khair. Salam. Kemudian siapakah laki-laki yang pertama kali syahid dalam Islam? Siapa? Silahkan. Ya. Jangan sebut, angkat tangan. Ya. Saya lihat pada terdahulu. Jangan disebut dulu, jangan disebut. Kalau disebut, oke, oh ya. Ini masih ada nih. Ya. Tadi ini semua satu ini, tapi nggak ada yang jawab. Ya, terpaksa kita buka. Ya. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan dalil? Ini dalil nih, ya. Bahwa kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kemudian siapakah apakah yang pertama kali dilakukan oleh pendeta Al-Kanadi Miller ketika dia berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalaman perkataan Muhammad? Ya sudah. Mentadabburi Al-Quran. Dia mentadabburi Al-Quran. Apa yang pertama kali dia baca? Maksud dia dulu. Bukan. Ya. Alif Lam Mim. Kemudian dia mengatakan Alif Lam Mim. Apa komentar dia? Apa komentar dia? Dia baca Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi. Apa komentar dia? Itu bahwasanya Al-Quran tidak ada keraguan dalamnya.
siapa engkau Muhammad mengatakan tidak ada keraguan dalamnya? Karena dia memang ragu. Ya, silakan ini yang dapat ya. Kemudian apakah yang dimaksud dengan ayat Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang yang beriman di akhirat? Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang yang beriman di akhirat. Dia menetapkan dipudahkannya, dia menjawab di alam kubur. Baik. Silakan. Siapakah wanita yang pertama kali syahid dalam Islam? Woi, yang paling belakang sana. Ya itu. Iya. Sumayyah. Masya Allah. Dihafal ya lah. Sumayyah. Ya. Sudah menikah? Sudah. Masya Allah. Nama Sumayyah? Bukan. Masih ada dua, ya. Masih ada dua. Ada juga pertanyaan. Kemudian Nabi SAW yang pertama kali ditanamkan oleh para sahabatnya apa? Ini, iya, tauhid. Ya. Kemudian, ini yang terakhir nih, ya, cari yang paling gampang. Ya. Ya, cari yang paling gampang. Siapakah nama ya anaknya Yasir? Ya itu. Oh. Ammar. Ya, Ammar. Selesai dah. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi atau bagaimana cara agar hati kita tidak terpaut dengan dunia, tidak iri kepada orang yang lebih terhadap dunia. Ulama menjelaskan bahwasanya apabila seorang tidak ingin terpaut hatinya dengan dunia, pertama, akuilah bahwa dunia ini adalah busuk. Dunia ini adalah busuk. Ini yang pertama. Kalau seseorang mengakui bahwa dunia ini adalah busuk, maka dia tidak mau mendekati yang busuk. Yang kedua, dunia ini kita akan meninggalkan dunia menuju kepada alam yang kekal abadi. Maka kita pasti tidak akan tamak terhadap dunia. Hati kita tidak terpaut dengan dunia, artinya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Hati kita ada keikatan dengan dunia, ya. Tetapi tidak membuat dunia ini kita lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mencari kehidupan itu harus, tetapi tidak dengan mencari rezeki lalu meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang. Mencari dunia boleh, jangan tinggal di rumah tidur, ya, nanti datang rezeki Allah, nanti tiba-tiba aku punya rumah, nanti tiba-tiba aku punya mobil. Ini menghayal, ya. Harus bekerja. Tetapi ketika bekerja, ingat, jangan mengambil yang bukan hakmu. Artinya jangan mengambil yang haram. Jangan menipu, ya. Jangan berdusta. Ambil apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjaga hati kita agar terjaga dari sifat ingin terkenal, ya. Bagaimana sikap kita agar kita tidak ingin
terjaga dari sifat ingin terkenal. Ya, kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang sifat ujub, ya, bangga pada diri sendiri. Dilarang oleh Nabi SAW. Sifat ujub terhadap diri sendiri itu dilarang. Kalau kita mengetahui semuanya ini larangan Nabi SAW, maka kita tidak mau bersifat ingin terkenal, ya, supaya manusia mengenal saya semuanya. Ini adalah akibatnya karena ingin bangga diri sendiri. Ini tidak boleh. Tafsir apa yang sangat mudah dan jelas untuk memahami Al-Quran? Ya banyak, ya, tergantung dari orangnya. Ada orangnya dia mudah memahami kalau tafsir Ibnu Katsir. Ada juga orang melihat tidak, kalau saya tafsir Ibnu Katsir agak susah, saya bisanya tafsir Al-Muyassar. Bisa. Ada juga yang lainnya tidak, saya melihat tafsir yang lain. Ya, bisa, ya. Tapi untuk memula yang paling bagus adalah tafsir Al-Muyassar. Nah, ini ada pertanyaan cerita. Kalau dibaca panjang nih. Nih, nggak pakai kacamata jadi agak. Yang jelas kita tidak boleh galau dalam hidup ini. Galau, Islam tidak mengenal galau, ya. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk selalu berdoa agar kita selalu bergembira. Tidak boleh kita banyak bersedih, galau dengan masa depan, dengan perbuatan yang telah lalu yang kita lakukan. Ya. Kita harus selalu bergembira dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu mengisi waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sifat galau tidak ada. Sifat galau tidak ada. Karena Islam tidak mengenal galau. Tidak mengenal putus asa. Ia selalu mengenal putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir. Orang-orang Islam tidak. Rasulullah tidak mengajarkan sifat galau, sifat putus asa. Sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini pada kesempatan kali ini membuat kita segar, bersemangat kembali untuk mengembang agama Allah Subhanahu wa taala, untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.